Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Polijiwa MZen Painan, RSUD MZen Painan. Saya Dr. Muhammad John Abrahim. Sesuai dengan tema kita, yaitu bagian daripada seksologi, yaitu di mana bagian daripada pelayanan Polijiwa RSUD MZen Painan. Dan mungkin tidak usah kita berlama-lama, mungkin ada siapa yang mau bertanya, yang ingin lebih memperdalam, sehingga kita bisa TikTok di dalam bertanyanya, dan bisa kita, mudah-mudahan saya bisa menjawab di dalam bidang ini. Silakan, ada yang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian. Apa boleh bertanya, Pak? Betul. Ya, ada ibu bertanya. Silakan, Ibu. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, sepanjang perjalanan mengenai seksiologi ini, Pak, untuk memperbaiki hubungan suami istri, mungkin bagi seorang laki-laki, apakah performa yang diperlukan oleh seorang laki-laki untuk menjaga keharmonisan hubungan seksual terhadap suami istri yang terbaik, Pak? Terima kasih, Pak. Saya lanjut, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya, Bu Desi ya. Pertanyaan menarik sekali. Jadi sekarang hubungan seksual adalah bagian daripada kebutuhan suami istri. Selain sandang, pangan, papan, yaitu adalah ranjang. Kita tidak berbicara secara pornografi, tetapi secara keilmuan. Karena juga di dalam Al-Quran juga ditekankan bahwa banyak hal yang memang diperlukan di dalam kita melakukan hubungan seksual. Dan di mana Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Di sini Islam juga memandang bahwa kebutuhan seksual adalah bagian daripada obat, bagian daripada kemesraan, dan juga bagian daripada nikmat dari surga yang diturunkan di bumi ini. Maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. Oleh karena itu, caranya mesti ada. Kita saja untuk makan saja ada caranya, pakai tangan kanan, pakai ini. Kemudian juga bersenggama, melakukan hubungan seksual, itu juga pakai caranya. Tidak hanya berdasarkan hawa nafsu saja, asal enak di pasangan laki-laki, tapi pasangan perempuannya tidak nyaman. Itu adalah tidak adil. Disitulah kita ilmu ini bermanfaat sehingga bisa menjadi obat bagi kita semua. Atau mau bertanya lagi, Bu Desi? Banyak, mungkin menambah satu lagi pertanyaan, Pak. Banyak pasangan-pasangan yang pertengkaran dalam rumah tangga memicu mungkin masalah hubungan seksual yang tidak mencapai klimaks, Pak. Bagaimana supaya terjadi hubungan seksual ini memang klimaks yang dirasakan masing-masing kedua pasangan? Terima kasih, Menteri. Baik, terima kasih Bu Desi. Di dalam bertanya mungkin saya akan menjelaskan bahwa hubungan seksual itu adalah sesuatu yang penting. Dan sekarang, sebelum saya menjelaskan melalui anatominya, bahwa laki-laki itu secara sederhananya setiap hari menghasilkan sperma, yaitu di testikelnya sebanyak 100 sampai 200 juta sperma yang dihasilkan per harinya. Nah, ketika dihasilkan dalam jumlah banyak tetapi tidak mencapai kepuasan, di salah satunya orgasmus itu orgasme. Pada perempuan itu rata-rata menurut penelitian adalah sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, orgasme pada perempuan. Tetapi ketika ereksi daripada hubungan seksual intercourse daripada laki-laki itu hanya sanggup di bawah 5 menit, itu tidak ketemu, apalagi mengalami ejakulasi dini di bawah 1 menit. Itu tambah tidak ketemu lagi untuk kesenangan daripada istri pasangan. Jadi kalau suami sudah orgasme tetapi istri belum, berarti tidak ada keseimbangan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa prosesnya itu adalah sederhana. Ketika seseorang itu melakukan hubungan seksual melalui panca indera. Ketika panca indera kemudian dikirimkan dari otak itu, dari talamus, kemudian dikirimkan melalui persarapan di daerah torakal 12 sampai ke arah sakrum 1 dan 2. Kemudian dikirimkanlah ke arah organ penis sekitarnya. Nah, ketika dikirimkan
sinyal tersebut dari torakal 12 dan sakrum 1 dan 2, maka akan memberikan sinyal kepada bagian-bagian ini. Yang pertama, testikel itu menghasilkan 100 sampai 200 juta per hari. Kemudian akan dimatangkan di daerah epididymis. Di daerah epididymis ini dimatangkan sperma itu sekitar 2 sampai 3 minggu. Kemudian ketika dia mulai ada rangsangan fantasinya, kemudian dia timbullah ereksi. Yang pertama adalah ereksi. Ketika ereksi, yang pertama adalah di daerah daripada penis. Di sini tidak ada penisnya, seperti ini saya contohkan, bahwa di situ ada namanya corpus cavernosum. Corpus cavernosum itu bisa menampung darah 100 sampai 200 ml. Anda bayangkan seperti aqua gelas itu yang setengahnya itu bisa dia menampung darah cukup kuat. Maka dari itu ketika kita sedang ereksi, ketika ereksi tersebut dibutuhkan aliran darah yang sangat banyak, makanya diperlukan juga kekuatan jantung yang kuat. Harus olahraga, itu olahraga adalah wajib, seperti push up, sit up, lari atau olahraga kardio. Jadi kita memompakan keseluruhan itu bisa penuh di dalam corpus cavernosum daripada penis itu tersebut. Yang kedua, ketika diproses, ini melalui proses yang cukup panjang, di mana ketika dimatangkan, dikirimlah daripada sperma ini. Ketika dikirimkan, dia sebelum disalurkan melalui uretra, itu dia diberikan, sperma itu juga diberikan cairan. Cairan salah satunya adalah daripada tunica albuginea, kemudian daripada cairan vesica seminolaris, dan juga dari prostat. Sehingga kandungan daripada semen atau cairan yang dikeluarkan pada laki-laki itu 40% adalah dari cairan prostatnya, 40% daripada seminalisnya, yang 5% itu adalah isinya sperma. Dan ketika terjadi itu dikirimkan, yang jaraknya mungkin ductus pars deferensnya itu mungkin, mohon maaf istilahnya lebih dalam, ini panjangnya sekitar 10 sampai 13. Makanya prosesnya agak lama itu mengalirnya sperma itu, hingga akhirnya menuju ke arah uretra dan disalurkan melalui penis itu tersebut. Dan di penis itu diharapkan bisa berukuran yang pas. Jadi tidak hanya panjang saja tetapi juga lebar. Karena juga kita mengetahui secara anatomi bahwa sumber daripada kenikmatan atau G-spot daripada wanita itu adalah sepertiga daripada panjang daripada vaginanya. Jadi tidak perlu yang terlalu panjang, tapi cukup untuk merangsang di daerah tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa begitu kompleksnya daripada proses daripada ereksi kemudian ejakulasi itu sangat kompleks, sehingga kita memerlukan ilmu, bukan hanya hawa nafsu, hanya berdasarkan apa yang kita hayalkan, tetapi kita mempunyai ilmu sehingga bisa memberikan kepuasan daripada pasangan. Suami puas dan istri pun juga lebih puas, sehingga itu bisa ketemu dan bisa menjadi obat. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi dan bisa menjadi gambaran kepada kita bahwa hubungan seksual itu tidak sesederhana yang kita pikirkan sekarang ini. Ternyata organ dalam kita bekerja sangat luar biasa dan perlu adanya teknik-teknik yang perlu kita perhatikan. Mungkin seperti itu, dan mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa lebih membahas lebih dalam lagi tentang seksologi. Dan memang poli jiwa RSUD M. Zain Painan adalah bagian pelayanan seperti itu, untuk gangguan ejakulasi dini pada laki-laki, kemudian adanya vaginismus, kemudian juga adanya gangguan orientasi seksual, itu juga kita layani. Jadi kita berdasarkan ilmu psikoseksual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita nanti di pertemuan berikutnya, di edisi-edisi berikutnya tentang membahas seksologi. Insya Allah pertanyaan daripada kawan-kawan bisa di dalam dalam kolom komentar, nanti bisa kita follow up kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.